Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan seksi 2022 1270 228 yang beranggotakan Khofifatul Fitri, Megarani, dan Meriani BR Tumorang. Kami dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu atas nama Ibu Fitriani dan Ibu Rosmaria Marlis. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi kami yang bertemakan Hakikat Ilmu Pendidikan. Hakikat pendidikan. Hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan hal ini, pendidikan merupakan upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Banyak para ahli yang memberikan pendapat mengenai definisi pendidikan. Salah satunya yang dikemukakan oleh Langeveld, seorang ahli pendidikan bangsa Belanda yang pendidikannya berorientasi pada Eropa dan lebih menekankan pada teori. Menurut beliau, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang yang dewasa pada perkembangan anak yang untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Tujuan yang akan dicapai dalam proses pendidikan adalah kedewasaan jasmaniah dan rohaniah. Kedewasaan dalam pengertian ini adalah jika seseorang badannya secara fisik sudah cukup besar dan berkemampuan, telah sanggup melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan tuntutan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kewibawaan orang dewasa atau pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Kewibawaan pendidik inilah yang menyebabkan anak didik secara sukarela melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan oleh pendidik karena dapat menyadari bahwa hal tersebut memang sepatutnya dilakukan untuk dirinya sendiri, bukan karena takut kepada pendidik. Syarat utama yang harus ada pada diri seorang pendidik adalah memiliki norma-norma yang merupakan isi dari proses pendidikan itu. Norma tersebut hendaknya sudah dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam diri sendiri atau sudah menyatu dalam kepribadian pendidik. Di antara pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan tersebut, masih banyak lagi pengertian yang belum disebutkan. Namun, dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan itu mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dari si pendidik yang mempunyai tanggung jawab kepada masa depan anak atau peserta didik. Yang kedua, usaha itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu pengembangan diri individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sehingga bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang anggota masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang selalu berubah. Yang ketiga, dalam pencapaian tujuan pendidikan, anak didik perlu diikutsertakan untuk terlibat secara aktif sepenuhnya. Yang keempat, pencapaian tujuan tersebut terlaksana dalam suatu proses di mana diperlukan bimbingan yang terencana, teratur, dan sistematis. Yang kelima, kegiatan tersebut terselenggara dalam jalur pendidikan formal di sekolah dan di luar sekolah. Hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia. Wawasan yang akan dianut oleh pendidik dalam hal ini adalah guru. Tentang manusia yang akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di samping itu, konsep pendidikan yang dianut saling berkaitan erat dengan hakikat pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan yang masing-masing memiliki makna dan arti tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Nur Ubiyati mengemukakan bahwa ilmu ialah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu yang bersifat ilmiah. Ada lagi yang mengemukakan bahwa ilmu adalah suatu uraian yang tersusun dengan lengkap tentang salah satu dari keberadaan. Uraian tersebut adalah tentang segi-segi dari keberadaan tertentu. Segi-segi ini saling terkait.
mempunyai hubungan sebab akibat, tersusun secara logis, dan diperoleh melalui cara atau metode tertentu. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, empiris, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis dengan menempatkan kedudukan ilmu pengetahuan normatif di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ciri-ciri pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pengetahuan normatif selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tidak hanya diperoleh dari pengalaman dan praktek pendidikan, tetapi juga didapat dari sumber normatif, yaitu norma masyarakat, norma filsafat, keyakinan beragama atau rasa spirit, keagamaan yang dianut. Ilmu pengetahuan normatif erat kaitannya dengan pengetahuan filsafat, sehingga melahirkan filsafat pendidikan. Guru atau pendidikan harus selalu mengikat diri sesuai kaidah filsafat pendidikan. Pendidikan normatif meliputi pendidikan agama, etika, budi pekerti yang tergolong pendidikan pengembangan kepribadian, menentukan dasar-dasar dan tujuan hidup manusia karena perilaku atau tindakan peserta didik dalam kehidupan. Berdasarkan ciri di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai ilmu normatif adalah memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris. Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi intramanusia. Maka, kaidah logika, formal, dan hukum sebab akibat harus menjadi dasar kebenaran dan yang bersifat realitas, objektif, dan netral. Ilmu pengetahuan sebagai ilmu teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bersifat normatif, berarti pendidikan juga bersifat praktis karena pendidikan sebagai bahan ajar yang patut diterapkan dalam kehidupan, sehingga pendidik bertugas menanamkan sistem norma tingkah laku manusia yang dibanggakan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diverifikasi melalui pengamatan, eksperimen, dan hasil pemikiran yang tepat. Ilmu pendidikan sebagai teori perlu dipelajari oleh pendidik karena akan memberi manfaat sebagai berikut. 1. Dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah tujuan. 2. Untuk menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dalam praktek. 3. Dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai mana seorang telah berhasil melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas, Sikun pribadi mengemukakan ada 3 kesalahan dalam melaksanakan pendidikan. Yang pertama, kesalahan teknis. Artinya, kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan keterampilan atau kesalahan dalam cara menerapkan pengertian atau prinsip-prinsip tertentu. 2. Kesalahan yang bersumber pada struktur kepribadian perilaku pendidik sendiri. 3. Kesalahan yang bersifat konseptual, artinya kesalahan yang karena pendidik kurang mendalami masalah-masalah yang sifatnya teoritis, maka perbuatan mendidiknya mempunyai akibat yang tidak dapat dibenarkan. C. Peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. 1. Peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dan penyelenggaraan pendidikan. 2. Kegunaan ilmu pendidikan bagi praktek pendidikan. Mutyaharjo 2008 menyatakan
bahwa pemahaman tenaga kependidikan serta komprehensif dan sistematis turut serta dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesionalnya. Yang ketiga, kegunaan ilmu pendidikan bagi seni pendidikan. Mutia Harjo 2008 menyatakan bahwa di samping memberi kemungkinan berkembangnya teknologi pendidikan, penerapan konsep-konsep ilmiah tentang pendidikan dalam praktek dapat pula memberi peluang pada berkembangnya seni pendidikan. Sebuah kegiatan pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, tetapi proses pelaksanaannya dapat memberi keasikan dan kesenangan bagi peserta didik maupun pendidiknya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat bersifat diantaranya a. empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. B. rohaniah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. C. normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. D. historis, karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. E. praktis, karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. 2. Meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisakan sesuatu termasuk pendidiknya. 3. Meningkatkan kedewasaan individu. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini ialah manusia sebagai sosok sentral di alam dunia yang memiliki berbagai potensi seperti potensi intelektual, rasa, karya, dan religi sangat membutuhkan pendidikan agar potensi-potensi tersebut dapat terrealisasikan hingga manusia dapat tumbuh dan berkembang secara fisik maupun non-fisik. Pendidikan pada intinya bertujuan untuk membentuk manusia yang sesungguhnya atau memanusiakan manusia. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting dalam proses pendewasaan manusia, hingga manusia menjadi pribadi-pribadi yang unggul secara individu yang secara akumulatif akan membentuk formasi hubungan sosial yang unggul pula, dan berbasis pada tata susila sesuai dengan norma yang ada. Jadi, antara manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia adalah objek dari pendidikan, dan pendidikan yang dilakukan adalah untuk manusia. Belajar tentang hakikat manusia akan menyempurnakan pendidikan, dan belajar tentang hakikat pendidikan akan menyempurnakan manusia. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.